Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali bersama saya Muhammad Lukman Effendi, pendamping PKH Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Pada kesempatan kali ini merupakan video tugas akhir simulasi atau praktek dari salah satu sesi dari modul-modul yang telah saya pelajari dalam pelatihan pencegahan dan penanganan stunting bagi SDM Kesos. Dan pada kesempatan kali ini saya memilih modul 7, tepatnya sesi 11, mendukung praktik cuci tangan pakai sabun atau yang biasa disebut dengan CTPS. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah bersedia datang serta hadir dalam kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau P2K2. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar di modul 7, tepatnya sesi 11, mendukung praktek cuci tangan pakai sabun atau CTPS. Baik, ibu-ibu, sebelum kita masuk ke materi, saya mau tanya perihal terkait dengan materi kita sebelumnya, itu tentang apa? Tentang memanfaatkan dana bansos untuk memenuhi gizi anak dan ibu hamil. Baik, terima kasih. Kemudian bagaimana Bu, sudah diterapkan atau belum di rumah? Belum Pak, masih ada beberapa yang sudah ada yang belum. Ada yang sudah dan ada yang belum. Baik, dalam kaitannya hal ini saya ingatkan untuk ibu dapat menerapkan serta mempraktekkan di kegiatan keseharian ibu perihal yang sudah kita bahas bersama-sama di pertemuan minggu yang lalu. Kemudian pada kegiatan hari ini kita akan membahas terkait dengan 3 hal penting Bu. Yang pertama adalah pentingnya mencuci tangan memakai sabun, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cara mencuci tangan memakai sabun. Kemudian yang ketiga, mengetahui praktik baik mencuci tangan pakai sabun. Jadi hari ini kita fokus ada 3 bahasan. Kemudian saya sampaikan untuk mencuci tangan pakai sabun dengan benar merupakan salah satu cara mencegah stunting Bu, yang disebabkan karena diare dan penyakit menular lainnya. Misalkan ibu bepergian dari pasar kemudian masuk rumah, itu baiknya ibu cuci tangan menggunakan sabun terlebih dahulu, karena berbahaya Bu ketika ibu nanti pegang makanan dan makanan itu masuk ke dalam tubuh ibu. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan Bu dari saya, kira-kira ibu di rumah itu rutin nggak Bu ketika mencuci tangan? Jarang-jarang Pak. Kenapa Bu? Apa alasannya kok bisa jarang? Kadang lupa. Kadang lupa. Ya, ada buru-buru. Dan buru-buru. Kemudian kira-kira kapan Bu biasanya ibu itu mencuci tangan? Waktunya kapan kira-kira? Kalau tangannya kotor banget baru Pak. Kalau tangannya kotor baru cuci tangan ya Bu. Ya. Kemudian kalau di rumah ibu itu terbiasa cuci tangan pakai sabun atau cuci tangan pakai air biasa? Pakai air biasa. Pakai air biasa ya. Kenapa Bu? Sabunnya nggak ada? Sabunnya kan di kamar mandi Pak. Sabunnya di kamar mandi ya Bu ya, karena jauh jadi mungkin belum terbiasa. Jadi dalam hal ini nanti setelah sepulang dari pertemuan P2K2, harapan kami ibu bisa punya kebiasaan baru, yaitu mencuci tangan setelah bepergian dari luar atau setelah beraktivitas di luar. Kemudian kita masuk ke praktek Bu ya. Sebelum kita praktek, kemarin saya sudah berikan instruksi untuk ibu membawa perlengkapan
seperti sabun, kemudian lada dan air untuk kita praktek hari ini. Apakah sudah dibawa, Bu? Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi kita tinggal praktek saja, Bu. Iya. Mari kita praktek untuk mencuci tangan dengan baik. Nah, baik Bu. Pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan cara mencuci tangan dengan baik menggunakan sabun seperti yang sudah kita bahas tadi, Bu ya. Kemudian ini peralatan serta perlengkapannya sudah kita siapkan, ada sabun, kemudian lada beserta air. Silakan Bu, Ibu letakkan tangan Ibu ke piring. Kemudian nah itu ladanya nempel ya Bu ya. Iya, Pak. Jadi lada itu diibaratkan seperti virus serta bakteri. Jadi kalau Ibu dari luar bepergian, misalkan dari pasar, Ibu nggak cuci tangan, nah itulah yang terjadi. Jadi bakteri serta kuman menempel di tangan Ibu. Nah sekarang coba Ibu praktekkan cuci tangan tapi tanpa menggunakan sabun. Nanti kita akan tahu bedanya, Bu. Nah, sudah, Bu? Sudah, Pak. Nah, apa yang dirasakan, Bu? Masih ada yang nempel, Pak. Terus tangannya juga lengket. Masih ada yang nempel, tangannya juga masih lengket ya, Bu ya. Iya. Jadi garis besarnya bahwasannya kalau kita mencuci tangan tanpa sabun itu belum bersih, Bu ya, atau masih lengket. Nah sekarang kita praktekkan yang kedua, Bu. Ketika kita bepergian dari luar misalnya, terus kita mencuci tangan pakai sabun, yuk dimasukkan ke piring dulu, Bu, tangannya. Nah ini dari luar misalkan kumannya masih nempel, kemudian silakan Ibu cuci tangan menggunakan sabun. Sudah, Bu? Apa yang dirasakan, Bu? Sudah tidak ada yang menempel, tangannya juga keset, Pak. Sudah tidak ada yang menempel dan tangannya lebih bersih daripada yang tadi, Bu ya. Jadi saya minta nanti di rumah diterapkan ya, Bu ya, mencuci tangan dengan sabun. Misalkan Ibu dari luar, silakan mencuci tangan pakai sabun ya, Bu ya. Baik, Bu, terima kasih. Baik, Bu, tadi kita sudah sama-sama praktek ya, Bu ya, berkaitan dengan cara mencuci tangan menggunakan sabun yang baik dan benar. Kemudian kita dapat tarik kesimpulan, Bu, dari praktek tadi bahwasanya mencuci tangan dengan air mengalir saja tidak cukup, Bu, sehingga kita harus memakai serta menggunakan sabun untuk membersihkan tangan dari kotoran yang mengandung kuman, kemudian penyakit dan penyakit menular lainnya, sehingga ibu dan anak dapat terhindar dari kekurangan gizi sebagai penyebab stunting. Kemudian ada 5 waktu penting TPS, Bu, cuci tangan pakai sabun. Yang pertama sebelum makan, kemudian setelah BAB atau BAK, sebelum untuk makanan, kemudian sebelum menyusui, kemudian setelah beraktivitas, contohnya setelah berkebun atau bepergian, kemudian yang terakhir sebelum mengolah bahan makanan yang terdapat di media sosial. Jadi itu pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kata yang tidak pas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.